عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilm. Ini dalam rangka menuntut ilmu, dan semoga apa-apa yang kita niatkan pada pagi hari ini dicatat sebagai amalan saleh yang akan memberatkan timbangan kita kelak nanti pada hari kiamat. Nah, barakallahu fikum. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pada pembahasan bab yang baru, yaitu bab ke-18, Babun Nahyi 'anil Bid'ah wa Muhdatsatil Umur, yaitu bab terkait dengan bid'ah, bab terkait dengan larangan berbuat bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, term atau tema bid'ah ini menjadi sangat sensitif ketika seseorang melihatnya dalam pandangan perasaan. Jadi perlu kita garis bawahi bahwasannya tema terkait dengan bid'ah itu adalah perkara syariat. Jadi bukan perkara perasaan. Oleh karenanya kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau memasukkan bab ini sebelumnya, bab sebelumnya menjelaskan tentang apa? Bab al-amru bimuhafazati ala sunnah, diperintah menjaga sunnah. Kemudian bab selanjutnya bab terkait dengan wujubul inqiyad li hukmillahi ta'ala, kewajiban tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tunduknya seseorang atau tunduknya seorang muslim kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga harus tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkait dengan menjalankan perintah, kemudian menjauhi larangan-larangan. Nah, di antara bentuk ibadah adalah menjauhi larangan. Dan salah satunya adalah yaitu larangan melakukan perbuatan bid'ah. Ya, sekali lagi jemaah. Ya. Perkara bid'ah atau tema terkait dengan bid'ah adalah ini merupakan term syariat atau tema-tema syariat. Ya, seperti itu. Nah, seperti biasa Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, beliau di sini menukilkan beberapa ayat Quran atau dalil Quran untuk menguatkan pembahasan dalam bab ini. Yang nantinya jazakallahu khair. Yang nantinya
Al-Imam Nawawi akan menukilkan hadis-hadis. Ya, dan beliau di sini hanya menukilkan 2 hadis saja dalam pembahasan bab ini. Ya. Dan jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Biar kita mengetahui ya terkait dengan apa itu bid'ah ya, atau apa definisi bid'ah menurut para ulama, ya maka kita akan nukilkan ya pengertian bid'ah secara bahasa maupun secara ya istilah atau syara', ya secara istilah. Di sini disebutkan, jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala al-muallif rahimallahu taala babun nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Ya. Berkata penulis kitab, pengarang kitab, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, ya, menuliskan bab ini, itu babun nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Yaitu larangan berbuat kebid'ahan dan perkara-perkara yang diada-adakan. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan wal bid'ah hiya al-asya' allati yabtadi'uha al-insan. Bid'ah itu adalah setiap ya segala sesuatu atau setiap perkara yang diada-adakan oleh manusia. Ya. Wa hadha huwa ma'naha fil lughatil arabiyyah. Dan ini ya makna bid'ah sesuai dengan atau secara bahasa. Ya. Secara bahasa. Atau jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini disebutkan misalnya ya oleh para ulama terkait dengan apa ta'rif bid'ah itu sendiri, ya. Al-Imam Al-Aini menyebutkan hiya ma lam yakun lahu aslun fil kitabi was sunnah. Ya, bid'ah itu adalah perkara yang tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah. Ya. Waqila, dan disebutkan bahwasanya bid'ah itu adalah izharu syai' lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi zamanis sahabah. Yaitu bid'ah juga menampakkan sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya. Nah, itu pengertian bid'ah secara bahasa. Ya, dan ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, ya, wa minhu qauluhu ta'ala, ya, dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makna bid'ah secara bahasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ardh. Allah lah zat yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi akar kata bid'ah di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah badi'un, ya, badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Maknanya bid'ah artinya perkara yang baru, ya, perkara yang baru. Dan ini secara bahasa seperti itu. Makanya nanti ada sebagian contoh-contoh perkara-perkara yang bukan bid'ah tapi dianggap bid'ah. Ya. Perkara yang bukan bid'ah tapi dianggap sebagai bid'ah. Ya, kita harus garis bawahi bahwa bid'ah itu khusus terhadap dalam perkara-perkara agama atau dalam perkara ibadah. Bukan dalam perkara dunia. Ya, bukan dalam perkara dunia. Nanti kita akan lihat bagaimana para sahabat ketika mereka mengingkari perbuatan bid'ah
yang dilakukan oleh orang-orang itu pasti semuanya terkait dengan ibadah. Bukan dengan terkait dengan masalah bukan terkait dengan masalah dunia. Ya, seperti itu. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna bid'ah secara bahasa. Ya. Kemudian ya, ketika tadi disebutkan badi'us samawati wal ard, Allah lah zat yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Belum ada langit dan bumi, belum ada contohnya, Allah ciptakan itu. Jadi bumi, langit dan bumi adalah makhluk yang baru yang Allah ciptakan dan belum ada contoh sebelumnya. Ya. Ayu khaliquhu ma'ala khairi mithalin sabaqa. Ya, yaitu Allah lah zat yang menciptakan keduanya ya tanpa ada atau tanpa sebelumnya. Ya, tanpa ada sebelumnya. Kemudian di sini disebutkan, adapun wal bid'atu fi syar'i. Adapun bid'ah secara istilahan atau secara istilah syariat. Bid'ah itu ada kullu man ta'abbada lillahi subhanahu wa ta'ala bighairi ma syara'a aqidatan aw qalan aw fi'lan. Jadi yang namanya bid'ah itu kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah secara syariat adalah setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ma syara'a, tanpa adanya pensyariatan. Ya. Aqidatan baik dalam perkara akidah, au qalan baik dalam ucapan, au fi'lan baik dalam perkara perbuatan. Faman ta'abbada lillahi bighairi ma syara'ahu Allah min aqidatin aw qalin aw fi'lin fahuwa mubtadi. Fahuwa mubtadi'. Jadi barang siapa yang dia beribadah kepada Allah tanpa ada pensyariatan dari Allah, baik dalam perkara akidah, perkataan, perbuatan, fahuwa mubtadi'. Maka dia termasuk mubtadi', pelaku bid'ah. Kemudian nanti kita akan bedakan ya terkait dengan perbuatan bid'ah dengan pelaku bid'ah itu sendiri. Ya. Jadi tidak mengkonsekuensikan bahwasanya orang yang melakukan bid'ah langsung di neraka. Tidak, jemaah. Ya, karena mungkin dia jahil, tidak tahu dan yang lainnya. Makanya kita terkadang sedikit heran ketika menjelaskan terkait dengan perkara bid'ah. Oh, berarti saya di neraka dong. Anda memvonis kami di neraka. Tidak seperti itu konsekuensinya, jemaah. Ya. Kita mempelajari terkait tentang tema bid'ah agar kita supaya tidak terjatuh dalam perkara bid'ah. Ya. Bukan menuduh atau menggampangkan menuduh orang lain berbuat bid'ah. Seperti itu. Karena ada orang-orang yang berbuat bid'ah tapi dia enggak tahu kalau itu ternyata perbuatan bid'ah. Ya, seperti itu. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara bid'ah itu adalah setiap orang yang beribadah kepada Allah tanpa adanya pensyariatan. Ya. Baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya, baik berupa akidah, perkataan atau perbuatan. Di antara contoh bid'ah dalam perkara akidah apa jemaah? Misalnya seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Ya. Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau berpegang teguh dengan ya pendapat ini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Laisa makhluk, bukan makhluk. Sehingga beliau pun bertahan dan akhirnya beliau pun dipenjara oleh penguasa pada saat itu. Ya. Dan ini bid'ah dalam akidah. Ya. Al-Quran ini kalamullah atau makhluk jemaah? Al-Quran kalamullah atau makhluk?
kalamullah. Kenapa Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab di dalam kitabnya ada apa terkait dengan apa namanya sifat atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Maka ini bid'ah dalam perkara akidah. Bid'ah misalnya dalam perkara perkataan misalnya. Ya, misalnya dalam perkataan. Kita kalau bersin misalnya contoh. Kita bersin disunahkan mengucapkan apa? Ya? Alhamdulillah. Tapi kalau kita bersin kita mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Boleh atau tidak jemaah? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Bukankah itu baik? Yang pertama tidak ada contohnya. Ya. Yang pertama tidak ada contoh dan dia tidak menempatkan pada tempatnya. Ya. Makanya kita nanti akan sebutkan dampak besar atau dampak perkara-perkara yang membahayakan ketika sudah seseorang terjatuh dalam perkara bid'ah ini. Ya, dalam perkara bid'ah ini. Ya. Kan nggak boleh, kita cukup alhamdulillah. Maka dibatasi tadi. Bid'ah itu dalam perkara agama, dalam perkara ibadah, bukan dalam perkara duniawi. Bahkan ada, saya dikisahkan di Libanon itu ada seseorang ya, diundang makan dan biasanya memang kalau makan mereka kalau makan itu dikumpul makan bersama kemudian ada salah seorang yang disuruh untuk berdoa sebelum makan suruh pimpin doa kemudian sudah disiapkan makanan semua akhirnya disuruh berdoa. Kemudian dia akhirnya berdoa. Sebelum makan doanya apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Yang dengar ketawa semua. Ya. Itu doa untuk apa coba? Bersetubuh, berhubungan badan. Itu kan baik. Secara mana enggak apa-apa. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari kami dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Kan kita lagi makan nih. Mungkin jauhin syaitan. Tapi doanya seperti itu. Boleh apa enggak? Hah? Kan enggak pas ya, Mak. Doa kita sedang mau makan tapi yang doanya itu doa bersenggama. Ya. Seperti itu. Ya. Maka enggak pas. Ya, seperti itu. Ya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Ya. Bid'ah ya dalam perkara agama atau ibadah. Tadi disebutkan terkait dengan akidah, perkataan. Kalau perbuatan misalnya, apa? Misalnya contoh jamaah. Ya wallahu alam. Saya melihat secara zahir saja. Ketika misalnya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ya. Mereka habis sholat asar atau sholat subuh, ada jemaah kita, dia sholat. Karena dia menganggap sholat memperbanyak sholat. Di Masjidil Haram dan itu pahalanya luar biasa. Tapi dia sholat setelah asar. Atau setelah subuh. Kata Nabi apa? La sholata ba'dal fajri ba'dal asri hatta taghrib asy-syams. Ya, wala sholata ba'dal fajri hatta tartafi asy-syams. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Dan tidak ada sholat subuh ya dan tidak ada sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Kan ada larangannya jemaah. Nggak boleh sholat setelah asar dan tidak boleh sholat setelah subuh. Tapi dia sholat terus karena memperbanyak itu. Ya. Dan ini perkara bid'ah juga. Ya, seperti itu. Dalam perbuatan tentunya. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimallahu taala, beliau menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan babun nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur, yaitu larangan ya berbuat
kebid'ahan dan perkara-perkara yang diada-adakan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya maka tidak ada setelah kebenaran illa ad-dhalal, ya, melainkan kesesatan. Ya. Kalau sudah datang kebenaran, ya, dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada setelah itu, ya, kecuali kesesatan, jemaah, ya, kecuali kesesatan, ya. Misalnya contoh, ya, sudah datang perintah terkait dengan zakat misalnya, bahwasannya zakat itu dikeluarkan, untuk zakat mal dikeluarkan 2,5%, ya, kemudian harta waris pembagiannya ini seperti sudah ada bagiannya masing-masing. Kemudian, ya, sudah ada penjelasan, sudah ada kebenaran terkait dengan hal itu. Kemudian kita, ya sudahlah, bagi rata saja biar adil sama anak-anak. Ini kesesatan bukan? Kesesatan. Kenapa? Karena sudah datang kebenaran, ya, maka setelah itu nggak ada kebenaran melainkan kesesatan. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Maka tidak ada yang kami alpakan, ya, sesuatu dari kitab. Maksudnya Allah tidak luput dari mencatat, dari menuliskan kitab di Lauhul Mahfuz. Enggak ada yang Allah alpakan, tidak ada yang terluput dari Allah, dari catatan di Lauhul Mahfuz. Maknanya syariat ini telah sempurna, jemaah. Tidak ada yang dialpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang kami luputkan. Syariat ini di dalam kitab, di dalam Lauhul Mahfuz sudah tercatat semua. Maka telah sempurna, ya, agama ini. Oleh karenanya ketika haji wada, ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan turunnya ayat "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ini turun di hari Arafah. Ayat ini turun sebagai apa? Sebagai pertanda bahwasanya syariat ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi telah sempurna sudah. Risalah yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Ya. Telah sempurna. Tidak ada yang kurang. Sehingga kita dalam beragama tidak boleh berinovasi dan berkreasi. Kita mencukupkan apa yang Nabi telah cukupkan. Ya, karena syariat ini telah sempurna. Oleh karena orang yang melakukan bid'ah dalam agama, kemungkinannya dua. Dia merasa lebih pintar dari Nabi, dia merasa lebih baik, ya, dari Nabi, atau dia menganggap Nabi telah berkhianat terhadap risalah karena belum sempurna syariat ini dengan menambah-nambah ajaran-ajaran agamanya. Seperti itu. Makanya jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika Ibnu Mas'ud, ya, mengkritisi amalan yang dilakukan oleh jemaah yang ada di masjid. Jadi ketika itu ada suatu kaum, ya, menunggu datangnya waktu sholat, kemudian dia buat lingkaran. Satu orang di tengah, mursyidnya. Kalau orang tarekat ini disebut mursyidnya. Kemudian mursyid tersebut mengatakan kabbiru mi'atan. Fayukabbiruna mi'atan. Maka mereka pun bertakbir, Allahu Akbar, 100 kali. Halilu mi'atan.
fayuhallilu mi'atan. Maka disuruh tahlil la ilaha illallah 100. Maka mereka yang dirikan tahlil 100. Sabbihu mi'atan fayusabbihuna mi'atan. Bertasbih 100. Kemudian akhirnya mereka pun bertasbih. Ya, Abu Musa al-Asy'ari yang melihat hal itu di masjid, beliau nggak langsung menegur. Beliau datang kepada Ibnu Mas'ud, kemudian diceritakan terkait ada jamaah atau satu kaum yang membuat seperti itu. Didatangi sama Ibnu Mas'ud. Ya, didatangi sama Ibnu. Kemudian ditanya, ya kan, sedang melakukan apa kalian? Dia bilang, kami sedang bertahlil, bertakbir, bertasbih. Ya, kami sedang menghitung ini semua. Maka kata Ibnu Mas'ud apa? Ya, fa'uddu sayyi'atikum, hitunglah dosa-dosa kalian. Karena itu lebih bermanfaat bagi kalian. Di dalam riwayat yang lain, laqad ji'tum bibid'ati dzulman faddaltum ashabi Muhammadin aliman. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh kalian telah mendatangkan bid'ah yang zalim, atau kalian lebih utama dan lebih alim dibandingkan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi nggak ada yang melakukan ini. Dan mereka masih hidup. Tapi kenapa kalian melakukan ini? Lihat, jemaah. Kalau kita lihat, ya, riwayat-riwayat tentang para sahabat mengingkari bid'ah dalam agama, itu pasti terkait dengan ibadah. Bukan dengan yang lainnya. Ya. Dan penjelasan para ulama terkait dengan bid'ah, ada yang membagi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Sebenarnya yang bid'ah hasanah itu bukan bid'ah, tapi maslahatul mursalah. Kemaslahatan. Apa maslahatul mursalah itu? Kata sebagian ulama menyebutkan maslahah. Ya, maslahah itu artinya kemaslahatan. Mursalah yang tidak lepas atau tidak terikat. Bebaslah. Seperti itu. Kalau mau diartikan maslahatul mursalah adalah setiap atau segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal, ya, sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, akan tetapi tidak ada dalil yang khusus baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang membolehkan atau melarangnya. Itu maslahah al-mursalah. Karena kita lihat kalau para ulama yang membagi bid'ah hasanah pasti terkait dengan urusan-urusan dunia. Ya, terkait dengan membangun jembatan, ya, kemudian naik haji, naik pesawat, ya, seperti itu. Pasti terkait dengan wasilah, terkait dengan perantara, hal itu semua. Sementara orang yang berbuat bid'ah menganggap itu sebuah ibadah. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, dan ini sering dinukilkan oleh para ulama yang mendefinisikan terkait dengan ta'rif bid'ah itu sendiri. Ya, beliau di sini menyebutkan, saya bacakan. Tariqatu fid din mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyati yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi subhanahu. Kata beliau, bid'ah itu adalah suatu metode atau suatu jalan dalam beragama atau dalam agama tanpa adanya dalil. Dan itu menyerupai syariat. Padahal bukan syariat. Padahal tidak disyariatkan. Saya ulangi. Perkataan daripada Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Tariqatu fid din mukhtara'ah. Ya, tudahi syar'iyyati yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudillahi subhanahu. Yaitu bid'ah itu adalah suatu jalan atau suatu metode dalam agama yang dibuat-buat tanpa adanya dalil. Ya, yang menyerupai syariat. Karena yang namanya ibadah harus disyariatkan. Sementara bid'ah itu tidak disyariatkan. Ya. Tudahyu asy-syar'iyyati yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi subhanahu. Ya. Yang dimaksudkan ketika seseorang mengerjakannya, menempuhnya untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat bid'ah pasti dia berlebih-lebihan dalam agama. Ya.
Oleh karenanya, ya, kita lihat jemaah, ketika ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika haji, ya, di setelah Arafah kemudian menuju ke Musdalifah, malamnya mereka bermalam merbit di Musdalifah. Nabi perintahkan Ibnu Abbas untuk mengambil apa? Kerikil. Digunakan untuk apa? Untuk lontar jumroh di keesokan harinya. Itu di Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Abbas, ya, maka Nabi sering menyampaikan, khudhi anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Ya, jadi manasik, ya, haji kalian dari Nabi. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang disunahkan, apa yang harus dikerjakan. Maka lihat manasiknya Nabi. Makanya ketika diambil kerikil-kerikil tersebut, ya, maka ketika dikasih kepada Nabi, kata Nabi, bi amsalha ula'i fahm. Ya, dengan kerikil seperti inilah kalian melontar jumroh. Maksudnya kerikilnya nggak kecil juga nggak besar. Karena ada sebagian orang yang ketika lontar jumroh pakai sendal, ada yang pakai batu gede, ada yang pakai tongkat. Ini nggak sesuai. Dan ini bi khilafi sunnah. Ya, harusnya yang Nabi sebutkan diangkat batunya bi amsalha ula'i fahm. Dengan pemahaman seperti inilah, dengan kerikil seperti inilah kalian itu melontar jumroh. Jadi batunya nggak besar, nggak kecil juga, yang sedang. Ini dalam urusan apa? Manasik ibadah. Nabi ingin menutup celah agar orang tidak melakukan perbuatan yang diadakan, dibatasi. Kerikilnya seperti ini. Kalau kita Ustaz nih setannya gede, Ustaz, makanya saya sambitnya pakai batu yang gede aja. Tapi dibatasi sama Nabi, menutup celah supaya orang tidak berbuat bid'ah. Ya, seperti itu. Dan ini terkait dengan masalah ibadah semuanya. Ya, dengan masalah ibadah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kalian berselisih pendapat, ya, dalam sesuatu hal, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembalikan kepada Allah dan Rasul, Alkitab was sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita berselisih pendapat, ya sudahlah masing-masing aja. Nggak ada itu. Kita kalau berselisih pendapat dalam urusan agama, bukan, ya sudahlah masing-masing. Nggak ada. Kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Ya, bukan masing-masing aja lah, udah. Ya. Kita cari, ya, pendapat-pendapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kembali kepada pendapat masing-masing. Sehingga kita ya, kita mencukupkan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman para ulama salaf terdahulu. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada ruang kita untuk mengada-ngadakan perkara-perkara baru atau mengada-ngadakan perkara-perkara bid'ah. Ya, seperti itu. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, dan ini adalah jalanku yang lurus. Ya, fattabi'u, maka ikutilah dia. Maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti Nabi ini adalah jalan keselamatan. Mengikuti sunnah merupakan jalan keselamatan. Adapun mengikuti bid'ah, ini adalah jalan keburukan. Ya, kita mencukupkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menambah-nambah, jangan mengurang-urangi dalam syariat ini. Kita mencukupkan apa yang Nabi cukupkan. Tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urang. Simple sebenarnya jemaah. Ya. Simple saja beribadah itu. Ikuti yang ada dalil, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah.
ikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah kita cukupkan. Ya, seperti itu. Makanya ketika tadi Nabi biamthali haula'i fahum, dengan kerikil seperti inilah kalian itu melontar jumroh. Kemudian Nabi katakan wa iyyakum wal ghulu fid din. Jauhilah oleh kalian berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena hancurnya umat-umat sebelum kalian, umat-umat terdahulu sebelum kalian itu karena berlebih-lebihan dalam agama. Lihat, Nabi perintahkan untuk kerikil yang seperti ini. Kemudian Nabi sambung perkataannya apa wa iyyakum wal ghulu fid din. Karena khawatir ada orang-orang yang melontar jumroh justru tidak seperti apa yang Nabi lakukan. Jangan berlebihan dalam agama. Ya, karena orang pelaku bid'ah, orang mengerjakan bid'ah pasti dia itu berlebih-lebihan dalam agama, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Padahal itu nggak disyariatkan. Ya. Maka jawaban para pelaku bid'ah biasanya kalau dikasih tahu, biasanya aja, ini kan baik Ustaz. Ya. Ini kan apa namanya? Baik. Bukankah ini baik? Ya. Makanya Sayyid Ibnul Musayyib seorang tabi'in, ketika ada seseorang yang melihat dia melakukan sholat 2 rakaat, rukuknya panjang, sujudnya panjang, setelah pas terbit kalau tidak salah, kemudian ditegur sama Sayyid Ibnul Musayyib. Dan ini terkait dengan ibadah juga. Dikatakan, ya Aba Muhammad, ayu'adzibuni Allah ala salati, apakah Allah akan mengadab aku karena saya melakukan sholat? Apa jawaban Sayyid Ibnul Musayyib? La, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak, kamu tidak diazab karena kamu melakukan sholat, tapi kamu diazab karena kamu menyelisih sunnah. Ya. Jadi ini terkait seluruhnya dengan masalah ibadah, jemaah. Ya, dengan masalah ibadah. Ya. Nah, ketika di sini ini adalah jalanku yang lurus, ya, fattabi'u, maka ikutilah dia, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, yang dapat mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Makna as-subul, kata al-Imam Mujahid, ya, seorang tabi'in, murid daripada sahabat. Imam Mujahid, makna daripada subul di sini adalah al-bid'atu wasyubhat. Jadi yang dapat mencerai-beraikan dari jalan Allah adalah perkara bid'ah dan perkara syubhat. Ya, yang menyimpangkan kita dari Islam. Jadi jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Makna jalan-jalan yang lain adalah jalan bid'ah dan jalan syubhat. Seperti itu. Kemudian ayat yang terakhir yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Nabi. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, maka kita mengikuti apa yang Nabi laksanakan, apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi lakukan. Dan mencukupkan diri untuk tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urangi apa yang Nabi tidak tambah dan apa yang Nabi tidak kurang-kurangi. Sudah cukup, jemaah. Ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Ayat ini juga sebagai ujian bagi orang-orang yang mengatakan diri mereka mencintai Allah, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Kemudian Allah katakan, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Katakan, kenapa kalian diadab atas dosa-dosa kalian? Kalau memang kalian anak-anak Allah dan kalian adalah kekasih-kasih Allah, nggak mungkin kalian diadab. Tapi kalian diadab sama Allah. Ya. Ya, karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu juga kita. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hukum di dalam as-sunnah, maka wajib bagi kita tunduk dan kita taslim, ya seperti itu. Maka jangan melakukan perkara-perkara
yang perkara tersebut adalah termasuk bagian dari bid'ah. Dan saya kasih contoh jemaah. Perkara bid'ah ini adalah perkara syariat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya beliau mewasiatkan. Dan sering kita baca hadis terkait dengan hadis dari Irbad bin Sariyah. Wa'adana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau'idatan ya, wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh hati dan membuat mata mengalir, membuat air mata mengalir, menangis maksudnya. Faqulna, maka kami berkata, kata Irbad, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatan muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, seakan-akan inilah nasihat perpisahan. Seakan-akan ini adalah nasihat ya terakhir, nasihat perpisahan. Ya, karena nasihat tersebut membuat hati terenyuh dan membuat air mata mengalir, itu menangis. Ya. Maka berikanlah wasiat kepada kami wahai Rasulullah. Berikanlah wasiat kepada kami. Kata Irbad. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bi taqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Walaupun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Dalam riwayat yang lain seorang budak dari Habasyi yang berkulit hitam. Kita disuruh taat, mendengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun yang memimpin kita adalah seorang budak. Ya. Seorang budak. Kemudian Nabi katakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sungguh di antara kalian, ya, yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat banyak perselisihan. Solusinya, alaikum bisunnati. Maka hendaknya oleh sebab itu kalian berpegang kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan berpegang kepada sunnah khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Addu 'alaiha bin nawadid. Pegang sunnah tersebut, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, Nabi mewanti-wanti. Jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang diada-adakan. Perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Ya, ini Nabi jemaah yang mengucapkan demikian. Tapi kenapa sebagian orang sekarang ketika disebut kata bid'ah itu alergi? Hah? Kenapa alergi jemaah? Ada ungkapan dikit-dikit bid'ah, bukan. Kita menjelaskan tentang hukum melakukan perbuatan baru dalam agama. Para ulama terdahulu biasa saja. Mereka mengarang kitab, membantah kitab. Bahwasanya amalan tersebut bid'ah. Tidak sesuai dengan syariat, tidak ada dalil Al-Quran dan As-Sunnahnya. Kemudian yang dibantah membantah lagi. Ini tidak bid'ah. Karena ada landasan ininya seperti itu. Saling membantah biasa. Ya, makanya subhanallah. Terkadang ada dai-dai yang mungkin sedikit agak agak emosi ketika menjelaskan terkait dengan bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah.
wajah kamu dari atas sampai bawah bid'ah. Subhanallah. Apa nggak ngerti terkait dengan ta'rif bid'ah? Kalau ada seorang ustadz bicara semacam ini, seperti nggak paham terkait dengan ta'rif bid'ah, jemaah. Ya, seperti itu. Makanya ini tamu syariat yang kita nggak perlu alergi, jemaah. Kalau kita katakan itu perkara itu bid'ah, karena nggak dicontohkan, nggak ada dalilnya, dan masuk ke dalam perkara-perkara yang diada-adakan. Oh enggak, menurut saya, ya sudah silakan bantah saja. Dan tidak melazimkan orang yang mengatakan itu perbuatan bid'ah, terus kemudian menuduh orang tersebut di neraka. Tidak. Ya, seperti itu. Makanya harus diluruskan. Jadi kita nggak perlu alergi, ya Pak, terkait dengan perkara bid'ah. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan, ya, wal ya'lam anna al-insan al-mubtadi'a yaqa'u fi mahadira katsiratin. Ketahuilah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketahuilah bahwa seseorang yang dia terjatuh dalam perkara bid'ah, maka sungguh dia ya akan terjatuh dalam perkara-perkara besar yang membahayakan bagi dirinya. Jadi orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah, pasti dia terjatuh dalam perkara-perkara yang membahayakan. Perkara-perkara yang sangat membahayakan bagi dirinya. Ya. Awalan, pertama, anna mabtada'ahu fahuwa dhalalatun binassil Qur'an was sunnah. Ya, orang yang melakukan bid'ah, apa yang dibuat-buat itu adalah kesesatan binasil Quran was sunnah. Ya, menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Wa dzalika ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwal haqq. Karena yang demikian itu, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kebenaran. Ya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran, itu setelah datangnya Nabi, risalah Nabi, ya, melainkan kesesatan. Ya. Karena yang datang dari Nabi udah benar, sudah ikuti Nabi saja. Tidak ada yang lainnya. Ya, seperti itu. Ya, ada dalilul Quran, dan ini merupakan dalil dari Al-Quran. Wa dalilus sunnah qauluhu, adapun dalil dari sunnah perkataan Nabi, kullu bid'atin dhalal. Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Seperti itu. Dan yang mengatakan bid'ah sesat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka digaris bawahi jemaah. Tadi saya sampaikan di awal-awal. Para ulama yang membagi bid'ah ada hasanah dan sayyi'ah, itu sebenarnya pengertiannya itu bukan hasanah, bukan bid'ah, tapi maslahah al-mursalah. Karena contoh-contoh yang disebutkan terkait dengan dunia semua. Tawaf dengan skuter atau tawaf dengan mobil golf di atas. Nabi tawaf pernah menggunakan apa? Pernah menaiki apa? Unta. Ya, ini wasilah. Dan ada contohnya. Kemudian mereka para pendukung bid'ah nanti mencontohkan, di zaman Nabi nggak dikumpulkan. Ini Al-Quran dikumpulkan di zaman kita, ditulis. Siapa bilang di zaman Nabi nggak ditulis? Di zaman Nabi tulis di pelepah kurma, di pelana kuda, ya ditulis semua. Ya sudah ada. Kemudian di zaman Abu Bakar baru dikumpulkan. Ya. Nanti di zaman Umar baru disatukan. Itu sudah ada. Ya. Karena bantahan-bantahan terkait dengan itu sudah dibantah. Kemudian misalnya dengan perkataan Umar, nikmat bid'ah hal. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini secara bahasa. Ketika Umar, di zaman Umar melihat orang sholat tarawih sendiri-sendiri. Ya. Kemudian Umar mengatakan nikmat bid'ah hadhi, sebaik-baik nikmat adalah sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya para ulama menjelaskan ini perkara
secara bahasa. Kenapa? Karena memang benar. Ya, itu dikaitkan dengan permasalahan terkait dengan secara bahasa. Karena apa? Sholat tarawih pernah nggak dikerjakan di zaman Nabi? Pernah, bahkan sampai 3 malam. Karena Nabi khawatir dianggap wajib sama umatnya, maka Nabi tidak keluar. Ya. Dan sholat tarawih itu sudah dikerjakan di zaman Nabi. Dan secara berjamaah juga di zaman Nabi. Umar akhirnya suruh Ubay bin Ka'ab untuk memimpin sholat tarawih, ya, satu imam. Dan di zaman Nabi itu dilakukan. Ya. Di zaman Nabi itu dilakukan. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian, ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wa ma'lumun annal mu'min la yakhtaru an yattabi'a tariqat dhalin alladhi yatabarra'a minhum al-musalli fi kulli salatin. Ya, dan diketahui bahwasanya seorang mukmin itu pasti tidak akan memilih jalannya orang-orang yang sesat. Karena setiap sholat dia selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dia berlepas diri dari orang-orang sesat. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat ya kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Kemudian yang kedua, bahaya yang kedua. Ya, anna fil bid'ati khurujan 'anil ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah, sesungguhnya bid'ahnya itu ya telah keluar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dia nggak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang melakukan bid'ah, ya, maka dia terjatuh dari keluar dari petunjuk Nabi. Kenapa? Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti Nabi. Ya, orang melakukan bid'ah dia telah keluar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia telah terkeluar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, perkara yang membahayakan lainnya adalah disebutkan anna hadhihi al-bid'ah allati ibtada'aha tunafi tahqiq asy-syahadati anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terjatuh dalam bid'ah berarti dia telah meniadakan persaksian syahadat kepada Nabi. Maksudnya orang yang melakukan bid'ah berarti dia menafikan terkait dengan apa syahadatnya dia kepada Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini menafikan ini. Kenapa? Kalau memang kita bersaksi, bahwasanya konsekuensinya kita harus apa? Bersaksi seluruh ajaran-ajaran yang Nabi sampaikan kita ikuti. Ya. Segala apa-apa yang dilarang maka kita tinggalkan. Ya. Kemudian kita tidak melakukan perkara-perkara syariat yang baru yang diada-adakan karena Nabi tidak mencontohkan. Ya. Harusnya kita tunduk terhadap apa-apa yang Nabi perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Nabi larang. Dan Nabi larang menjauhi perkara bid'ah ini, jemaah. Ya. Menjauhi perkara bid'ah ini. Kemudian ya, perkara selanjutnya adalah di sini disebutkan anna madmunal bid'ah at-ta'nu fil Islam. Orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah atau orang yang melakukan bid'ah yaitu dia sejatinya telah mencemarkan atau menghina Islam. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina."
Karena syariat ini, agama ini telah sempurna. Kalau ditambah-tambah, kalau diada-adakan lagi, maka sejatinya dia telah mencela Islam. Belum sempurna syariat ini. Masih ada yang kurang. Ya, dan perkara selanjutnya adalah yaitu wa ta'nu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga mencela, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menganggap Nabi belum menyelesaikan atau menyampaikan risalahnya. Masih ada yang belum disampaikan. Ya. Dia berarti mencela Rasul. Seakan-akan Rasul berkhianat terhadap risalah ini. Kenapa? Karena kita masih menambah-nambah syariat yang baru. Kita masih menambah-nambah ya dalam hal agama ini. Padahal agama telah sempurna. Jadi kalau kita berbuat iat, berarti kita membuat syariat baru dengan secara otomatis kita menganggap Rasulullah SAW belum ya selesai dalam menyampaikan risalahnya. Seperti itu. Atau kita menganggap Rasulullah menyembunyikan risalah, sehingga masih ada risalah, masih ada syariat yang belum disampaikan oleh Nabi. Ya, seperti itu. Kemudian perkara yang terakhir di sini. Ya. Annal bid'ata idza intasharat fil ummati idmahallatis sunnah. Jika bid'ah sudah tersebar luas, atau jika bid'ah sudah tersebar, maka sunnah akan tenggelam atau akan hilang. Ya, jadi kalau sudah bid'ah sudah tersebar, maka sunnah ini akan tenggelam. Yang dilakukan bid'ah, sementara sunnah nggak dilakukan. Walihada qala ba'dus salaf. Dan sebagian ulama salaf mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan illa ada'u minas sunnati mithlaha. Tidaklah mereka melakukan kebid'ahan ya yang mereka telah lakukan, melainkan sebagian sunnah itu akan hilang. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau bid'ah sudah tersebar, ya, kemudian bid'ah sudah dilakukan, maka ya dia telah melenyapkan sebagian dari sunnah. Ya, di sini ada'u minas sunnah. Dia telah melenyapkan sebagian dari sunnah. Ya, yang berkata ulama salaf, ulama terdahulu. Nah, kemudian dua hadis jamaah yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, itu yang pertama an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alaihi. Man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat ya suatu perkara dalam agama kami. Di sini disebutkan amrina. Kenapa disebutkan amrina itu dalam perkara agama? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, di sini amruna al-muradu bihi dinan wa syar'an. Itu agama dan syariat. Apa dalilnya? Firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, yang demikian kami wahyukan kepadamu ilaika ruhan min amrina, yaitu ruh Al-Qur'an dengan perintah kami. Maksudnya perintah agama dan syariat. Oleh karena siapa yang membuat suatu perkara dalam suatu perkara dalam perkara agama kami, hadza ma laisa minhu, ya, yang tidak termasuk bagian darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jemaah, ini dalam perintah agama. Ya, dalam perintah agama dan syariat. Jadi ini terkait dengan perintah agama dan syariat. Wa fi riwayatin lil Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, ya, dalam riwayat Imam Muslim,
Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan, melakukan perbuatan yang tidak kami perintahkan, ya, yang tidak kami perintahkan dalam agama, ya, fahuwa raddun, ya, maka perkara itu tertolak, jemaah. Perkara itu tertolak, ya. Dan di sini disebutkan wa amma haditsu Aisyah radhiyallahu anha hada fa huwa nisful ilm. Adapun hadis Aisyah tadi itu merupakan setengah ilmu. Kenapa? Li'anna al-a'mal imma zahira wa imma batinah. Fal a'malul batinah mizanuha haditsu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena sesungguhnya, ya, seseorang itu pasti dia beramal. Apakah dia beramal dengan amalan zahir ataukah amalan batin? Ya. Fal a'malul batinah mizanu hadithun Umar. Adapun amalan batin, amalan hati, itu timbangannya adalah hadis Umar. Apa hadis Umar? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, ya, setiap amal tergantung daripada niatnya. Ini timbangan amalan batin. Ya, timbangan amalan batin. Ya. Seperti itu. Wa mizanul a'malu zahirat haditsu Aisyah radhiyallahu anha. Adapun timbangan amalan zahir, amalan yang nampak adalah hadis Aisyah tadi. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara dalam perkara kami, ya, yang tidak termasuk bagian darinya, maka ia tertolak. Ya. Di dalam perkara agama, dalam perkara ibadah, bukan dalam perkara-perkara yang lainnya. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir, ya, yang dinukilkan karena memang dua saja yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala dalam pembahasan bab ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihtamarrat 'ainahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah maka kedua matanya itu memerah. Dan ini di antara sebagian ulama menyebutkan di antara sunnahnya ketika berkhutbah, baik khutbah Jumat itu Nabi itu suaranya lantang, kemudian matanya memerah. Seperti itu. Jadi terdengar suara. Kalau kita dengarkan khutbah Jumat, kalau suaranya pelan, yang ada tidur. Yang suaranya kenceng aja kadang-kadang tidur. Apalagi yang suaranya pelan-pelan, makin tidur. Ya, nah Nabi itu berkhutbah di sini maka kedua mata beliau itu memerah. Wa ala sautuhu, dan suara beliau itu meninggi, lantang suaranya. Lantang suaranya. Washtadda ghadabahu, seakan-akan itu beliau itu sangat marah. Ya, beliau itu kelihatan sangat marah. Hatta ka'annahu mundirun jaish. Ya, seakan-akan beliau itu sedang memperingatkan pasukannya. Makanya seakan-akan beliau itu sedang memimpin pasukan, jadi panglima. Kan kalau panglima kan suruh baris yang seperti itu. Seakan-akan seperti itu. Yaqul, kemudian Nabi mengatakan, sabbahakum wa massakum, berhati-hatilah kalian di waktu pagi dan petang atas musuh-musuh kalian. Ini Nabi memperingatkan tentang musuh yang akan menyerang. Sabbahakum wa massakum, berhati-hatilah kalian dari pagi dan petang, ya, terhadap musuh yang akan menyerang kalian maksudnya. Wa yaqul, kemudian Nabi berkata, bu'ithu ana wa sa'atu kahataini wa yakrinu baina usbu'aihi as-sababati wal wusta. Ya. Diutusnya aku dan dengan hari kiamat. Maksudnya jarak diutusnya Nabi dengan hari kiamat kahataini. Nabi merapatkan dua jarinya, itu jari as-sababah wal wusta. Jadi telunjuk jadi diutusnya Nabi SAW dan hari kiamat itu seperti ini. Maksudnya dekat, ya.
Wa yaqul, kemudian Nabi berkata, amma ba'd, yang demikian itu, fa inna khairul hadits kitabullah. Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa khal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Ini Nabi yang mewanti-wanti jemaah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Tsumma yaqul, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, ana aula bi kulli mu'minin min nafsi. Aku itu lebih utama dari setiap mukmin atas diri-diri mereka. Ya. Kemudian man taraka malan fali ahlihi. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya. Maksudnya barang siapa yang meninggal kemudian meninggalkan harta waris, maka hartanya tersebut menjadi hak ahli waris. Ya, wa man taraka dainan aw dayaan fa ilayya wa alayhi. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang serta sesuatu yang hilang, maka aku yang akan menjadi wali dan penanggung jawabnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan terkait dengan larangan berbuat bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan. Ya, jadi kita waspada terkait dengan perbuatan bid'ah ini. Sekali lagi, kita mempelajari, mengetahui tentang bid'ah itu supaya kita tidak terjatuh kepada bid'ah. Bukan kita mudah untuk memvonis, ya, bukan kita bermudah-mudahan dalam memvonis seseorang. Karena ada orang yang melakukan bid'ah, mungkin dia tidak mengetahui atau jahil, ya, atau dia tahu tapi karena dia bersemangat, ya, tapi itu masuk dalam perkara bid'ah, ya. Dan perkara bid'ah ini ya terkait dalam urusan agama. Nah, barakallahu fiikum. Ini jamaah yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan satu. Kalau tidak ada kita cukupkan. Nah. Nah, barakallahu fiik. Ya, di antara kiatnya, maka kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita juga mempelajari terkait dengan ilmu. Ya, maka kalau kita sudah mencukupkan sunnah, maka bid'ah itu kita akan lakukan. Ya, kalau kita sudah mencukupkan, kita mengamalkan sunnah, kemudian kita sibuk dengan sunnah, maka ya kita nggak akan sibuk dengan bid'ah. Kemudian ya kita yang kedua harus mengilmui terkait dengan ibadah. Bahwasannya ketika kita beribadah, ibadah ini sifatnya tauqifi. Harus ada sandaran dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, kalau misalnya kita mengatakan kita beribadah, ya, ada dalilnya kita kerjakan. Kalau nggak ada dalilnya, maka kita lihat dulu, kita timbang dulu. Kita diberikan akal. Kita berpikir mencerna. Kita kalau beribadah kan lihat, intinya Pak, beribadah itu harus ada landasan syariatnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, itu diantara kuncinya. Kita mau beribadah, kita mau sholat maghrib, tahu kan dalilnya sholat maghrib? Ada dalilnya kan? Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Berarti kita lakuin. Nah, kalau kita nggak tahu, ya nggak usah kita kerjakan. Apalagi nggak ada dalilnya sama sekali, apalagi ini hanya perkara-perkara yang diada-adakan. Seperti itu. Ya.
Jadi mencukupkan dengan sunnah, banyak mengerjakan sunnah, kemudian kita kalau beribadah, kita lihat ada nggak sandarannya, seperti itu. Kalau nggak ada sandarannya, ya kita cari-cari dulu. Contoh misalnya, Pak, ya ada orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah itu, sebenarnya perkara tersebut disyariatkan, tapi dia menjadi bid'ah karena pengkhususan. Nah, ini sering misalnya puasa Rebo Wekasan, bahasa Jawa itu, Rebo Wekasan, Pak. Puasa itu disyariatkan nggak? Nggak. Puasa itu disyariatkan nggak? Termasuk disunahkan. Tapi dia bisa menjadi bid'ah karena dia mengkhususkan hari Rabu. Ya, kemudian mengkhususkan tanggalnya, ya, harinya. Nah, ini dia menjadi bid'ah karena dia berlebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang tidak ada tuntunan. Sebenarnya puasa disyariatkan dia kalau puasa saja. Puasa sunnah. Bisa Senin Kamis, bisa puasa Daud, Ayyamul Bid. Nah, ini yang mengkhususkan ini yang menjadi apa? Bid'ah. Seperti itu. Ya, intinya kita belajar, kemudian banyak menghidupkan sunnah. Ya, seperti itu. Dan kalau memang itu bukan perkara yang disyariatkannya, kita cukupkan. Karena kita baca-baca ya terkait dengan hal-hal yang termasuk bagian dari bid'ah. Ya, saya tutup mungkin ini agak sedikit sensitif. Karena sebagian saudara kita yang mereka misalnya melakukan tahlilan kematian. Ini kita sebut ya, tahlilan kematian atau kenduri kematian. Ya, ini perkara bid'ah atau bukan? Jelas bid'ah munkaroh. Jelas bid'ah yang munkar ini. Bahkan ini juga disebutkan di kitab-kitab yang saudara-saudara kita mereka melakukan kenduri kematian. Alasan mereka apa? Karena ini sudah menjadi adat. Ya adat nggak bisa. Memang benar dalam kaidah disebutkan al-adat al-muhakkam. Adat itu bisa menjadi hukum kalau adat tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, maka dia tidak masuk dalam atau tidak menjadi sebagai hukum yang dilegalkan. Seperti itu. Ya. Kan ajib jemaah. Ajibnya apa? Orang meninggalkan sholat itu biasa. Dianggap biasa. Tapi orang nggak tahlilan kematian dianggap nggak biasa. Padahal itu perkara bid'ah yang munkar. Ya. Paham nggak jemaah? Ada di sebuah kampung, orang kalau nggak sholat, itu biasa, Pak. Padahal orang nggak sholat itu, bainar rajul wa bainal kufri tarkus sholat. Membedakan seseorang dengan kekafiran adalah sholatnya. Tapi orang kalau nggak tahlilan kematian, itu diomongin, Pak. Dianggap nggak wajar. Padahal itu bukan perkara wajib, bukan perkara sunnah, bukan perkara yang disyariatkan, tapi perkara bid'ah yang munkar, dan banyak memudaratkan bagi kaum muslimin. Sudah ditimpa musibah, sudah tertimpa musibah dengan meninggalnya keluarganya, ditambah lagi ditiban tangga dengan berhutang kemana-mana untuk membuat acara-acara bid'ah. Ya. Maka jangan dilakukan subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairu min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam perkara sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nakhtim bidoa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.